tiketnya 15.000 ya Bu? Ini 5.000-an. Oh 5.000 satu orang. Oke. Terima kasih. Hai, apa kabar sahabat Samara? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Warga negara yang baik adalah warga negara yang selalu mengenang jasa-jasa para pahlawannya. Monumen Pancasila Sakti berada di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Daerah Khusus DKI Jakarta. Monumen Pancasila Sakti atau yang dikenal dengan nama Lubang Buaya ini terdiri dari dua area, yaitu area outdoor dan area indoor. Area outdoor terdiri dari pameran taman, sedangkan area indoor berupa museum dan paseban. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hai, apa kabar sahabat Samara? Hari ini Bunda Esti Samara mengajak teman-teman sahabat Samara untuk berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti. Jangan lupakan sejarah. Yuk kita eksplor Monumen Pancasila Sakti. Nah, untuk area outdoornya adalah tempat yang pertama kali dapat dikunjungi. Adalah sebuah cungkup yang di dalamnya terdapat sumur tua yang dikenal dengan nama Sumur Maut. Di sumur inilah tempat di mana para jenazah para pahlawan revolusi dikuburkan. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir para korban gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30S PKI. Area ini sahabat Samara bisa melihat sumur tua, tempat pembuangan jenazah 7 pahlawan revolusi, rumah penyiksaan, pos komando, dapur umum, dan mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi. Tidak jauh dari rumah penyiksaan, terdapat sebuah rumah kecil yang dijadikan sebagai pos komando. Rumah ini sebelumnya adalah milik seorang penduduk daerah Lubang Buaya yang bernama Bapak Sueb.
Pada waktu meletusnya G30 SPKI tahun 1965, rumah ini dipakai oleh pimpinan gerakan yaitu Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Pos komando ini masih dipertahankan keasliannya sampai isi rumahnya pun sebagian besar masih asli, seperti meja, kursi, almari, tempat tidur, mesin jahit, bupet, dan balai atau kamar depan. Dalam satu lokasi tidak jauh dari rumah komando terdapat sebuah rumah kecil yang merupakan dapur umum. Rumah ini oleh gerombolan PKI digunakan sebagai dapur umum para anggota pasukan pemberontakan. Sama seperti rumah pos komando, rumah ini juga dipertahankan keasliannya mulai dari bentuk dan isi rumahnya sampai beberapa perabotan yang ada di dalamnya. Kursinya masih asli semuanya. Assalamualaikum. Meja kursi masih satu set. Tempat tidurnya gelap. Dapurnya bisa genteng asli. Tidak jauh dari rumah dapur umum terdapat sebuah truk besar dengan tulisan PN Arta Yasa. Truk model Dox tahun 61 ini adalah replika kendaraan jemputan PN Arta Yasa yang sekarang menjadi divisi cetak uang logam Perum Peruri yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandar Shah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah dicuri, truk tersebut digunakan untuk para pemberontak untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen DI Panjaitan dari kediaman menuju daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sumur maut. PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Yuk, kita lihat. Sumur yang berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm ini adalah saksi bisu dari kekejaman gerombolan G30 SPKI. Tepat di atas sumur terdapat sebuah plakat yang bertulisan "Cita-cita dan perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengkuburkan kami di dalam sumur ini." Dan sumur inilah diketemukan jenazah 7 pahlawan revolusi yang akhirnya dapat diangkat pada tanggal 4 Oktober 1965 dalam keadaan rusak akibat penganiayaan secara kejam oleh gerombolan G30 SPKI. Di sebelah utara terdapat monumen Pancasila Sakti yang lebarnya 45 meter dan tingginya 17 meter, di mana berdiri ke-7 pahlawan revolusi berderet di tengah lingkaran dari barat ke arah timur. Selanjutnya,
kita masuk menuju Museum Pengkhianatan PKI. Museum ini berisi diorama yang menceritakan mengenai sejarah pemberontakan PKI yang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum masuk ke dalam museum, pengunjung akan melihat sebuah peta relief yang menggambarkan lokasi Museum Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965. Setelah masuk ke dalam gedung, terdapat 3 buah foto mozaik, di mana foto pertama adalah foto korban keganasan PKI di Madiun, foto kedua adalah foto penggalian dan pengangkatan jenazah pahlawan revolusi, yang ketiga adalah foto sidang Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh G30S PKI. Kita lanjut ke gedung sebelahnya ya. Kita dari gedung itu tuh nyambung. Ada penghubungnya. Ini jembatan nih. Jadi yang di sini isi tentang Ini namanya disebut Museum Paseban. Tadi kita di sana tuh. Tadi kita dari sana. G30S PKI. Terus ini Museum Paseban. Apa aja yang ada di Museum Paseban? Mari kita telusuri. Assalamualaikum. Oh, kita belok kiri. Rapat persiapan pemberontakan G30S PKI. Latihan sukarelawan di Lubang Buaya. Ini kita ini Ahmad Yani. Penculikan. Dia keluar dari pagar. Itu dia lompat. Anaknya jadi korban. Ade Irma Suryani kena tembak. Dia menyelamatkan diri. Coba kita ke bawah nih. Penculikan Jenderal Ahmad Yani ini dia. Ini penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Penculikan Mayor Jenderal M.T. Haryono. Penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo. Penculikan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Penculikan Letnan 1 Tendean. Tembaknya Ajun Inspektur Polisi. Jaga. Tembaknya Ade Irma Suryani Nasution. Ancaman terhadap ideologi Pancasila adalah masalah kelangsungan hidup bangsa dan negara. Museum ini merupakan salah satu sarana untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa komunis merupakan bahaya laten yang harus terus-menerus diwaspadai. Pakaian dan bekas darah
Masih di sini pakaiannya tuh. Nih foto-foto nih. Zaman dan generasi boleh berganti. Fakta pengorbanan ini adalah milikmu, milik kita sebagai bangsa yang besar yang selalu menghargai pahlawannya. Terima kasih dan selamat jalan saudaraku. Doa yang ikhlas selalu dinanti. Sekarang. Kantor sekalian ya. Iya. Aku pindah ke sini. Iya. Udah kayak keluar sana. Keluarnya sana. Assalamualaikum. Oh, sini kita belok kanan. Ruang bersejarah reliks. Oh, ini nih. Ini radio. Pakaiannya ya. Letu kayak tendian nih, baju yang dipakai pada saat dia di tembak. Hantong Buddha. Yuk, keluar lagi.